Shalom saudaraku, selamat sore, jumpa lagi kembali ya dengan kami. Saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dan Evangelis Lydia Supriyonggo Santoso. Selamat sore. Ya, saudaraku, jumpa lagi kita dalam acara Renja atau Renungan Senja. Renja dibuat untuk membahas kembali setiap firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu yang lalu. Hari ini Renja pertama tentang khotbah yang berjudul "Berani Sepakatkah dengan Hukuman?" atau perintah dari Tuhan, yang terambil dari Yeremia 30 ayat 24. Silakan Ibu Lydia bacakan. Murka Tuhan menyala-nyala, tidak akan surut. Tetapi siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Apa kira-kira maksudnya di situ ya Bu ya? Murkaku menyala-nyala, terus siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Serem juga ya Bu ya. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawa ya kepada Tuhan? Kira-kira maknanya apa ini Bu? Ya, maknanya itu Tuhan itu di sisi Tuhan itu nggak pernah menghukum ya. Ya. Tetapi kadang-kadang bagi kita orang yang percaya itu kadang kita merasa Tuhan menghukum gitu. Nah, ketika kita itu jatuh kepleset ya dalam kesalahan atau dosa, yang Tuhan minta itu adalah suatu pertobatan gitu. Sehingga jangan sampai ditunda-tunda dan ini murka Tuhan itu menyala-nyala gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Karena kalau istilahnya sedikit kotor enggak dibersihkan, maka akan jadi tambah banyak begitu ya. Seperti rumah kita lah, kita kan nggak pernah buang sampah di rumah kita, mesti di tempat sampah. Nah, kenapa kok bisa kalau ngepel bisa kotor akhirnya? Nah, seperti itu yang tidak kelihatan, sepertinya yang kecil-kecil seperti itu nih, debu atau sarang-sarang laba-laba seperti itu yang membuat. Nah, itu yang dimaksudkan kalau kita itu terus mendiamkan yang tidak beres ya. Nah, itu akan menjadi tumpukan dan sukar ya. Sebenarnya murka Tuhan itu bukan murka yang semena-mena yang betul-betul melampiaskan apa yang membabi buta, itu bukan seperti itu gitu. Nah, kemudian siapa yang berani mendekatkan kepada Tuhan, mempertaruhkan nyawanya. Nah, sesungguhnya ini nih bisa dalam bentuk macam-macam ya. Misalnya saudara di hari Sabtu, kenapa orang tuh sekarang banyak kan ibadah dilakukan di sore hari Sabtu, itu komsel seperti itu kan seakan-akan juga akan waktunya weekend, waktunya yang kita itu gunakan untuk hahaha, untuk refreshing. Nah, itu adalah salah satu bentuk aja yang berani membayar harga, yang berani mendekatkan kepada Tuhan. Nah, juga puasa seperti itu kan. Siapa yang berani di tengah-tengah pandemi ini yang harusnya kita tuh perlu asupan makanan yang banyak seperti itu. Nah, itu salah satu dari bentuk berani mempertaruhkan nyawanya, berani bayar apa yang menjadi kita itu supaya membuat murni lah seperti itu ya. Itu benar Bu, saya ada kesaksian tentang itu ya. Ketika saya masih muda, semangat saya melayani itu luar biasa. Saya nggak pernah tahu capek. Jadi kalau saya menemukan seseorang yang bermasalah ya Bu ya,
biasanya saya langsung melakukan tindakan puasa. Tindakan puasa ini tujuannya adalah Tuhan tolong orang ini. Saya berpuasa Tuhan, bahwa saya sungguh-sungguh meminta keselamatan, pertobatan untuk orang ini. Dan itu luar biasa loh Bu. Jadi firman ini sebenarnya luar biasa. Jadi ketika saya lakukan itu, saya berpuasa karena mengasihi orang ini mempertaruhkan. Jadi saya berpuasa itu mau mendekat kepada Tuhan, mau ngomong sama Tuhan, mau curhat kepada Tuhan, mau minta pertolongan kepada Tuhan. Itu mujizatnya dahsyat. Orang-orang yang kutemui, yang kulayani, yang kudatangi, tiba-tiba mengalami jamahan Tuhan. Begitu mudahnya bertobat. Iblis itu istilahnya cepat melarikan diri. Nah, orang yang berani mempertaruhkan nyawanya itu sebenarnya ya, istilahnya juga ini apa? Memiliki jiwa sahih. Iya, apa? Nggak malu lah dibilang kamu tuh sok-sokan rohani. Ya, kan? Itu beranilah untuk menentang arusnya. Yes, itu Ibu. Ya, kan? Itu salah satunya juga Bu, mempertaruhkan nyawa. Orang muda sekarang, orang laki, kamu kalau nggak merokok bukan jantan. Yes, seperti itu kan salah satu bentuk juga ya kan, berani nggak kita itu bahkan Bu, ada sekarang banyak anak-anak muda, misalnya dia udah SMA. Lu SMA belum pernah, kan kalau di luar negeri nih, kamu belum pernah tidur dengan perempuan. Wah, dianggap itu dia tidak jantan kalau dia belum pernah melakukan hubungan seks, ya, meskipun tidak menikah. Itu banyak terjadi di luar negeri Ibu. Nah, semoga sih di Indonesia belum, jangan sampai ya. Nah, dan akhirnya Pak, orang-orang yang menjaga kekudusan seperti ini, mendekat kepada Tuhan, itu karena dia rindu supaya aku dekat dengan Tuhan, mengalami hadiratnya, sehingga dia bisa terus berglori. Ya, ada kuasa di dalam kehidupannya. Jadi memang sekilas kalau dibaca itu mengerikan ya, tetapi sesungguhnya kalau kita pahami betul dengan pengertian yang benar, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita. Nah, salah satunya Bu, yang Ibu kali sampaikan kemarin tentang Yeremia, ya kan? Yeremia ini juga seorang nabi yang berani mempertaruhkan nyawa Ibu. Bayangkan Ibu kemarin ngasih tahu 23 tahun dia terus disuruh Tuhan memberitakan bertobatlah, berbaliklah. Udah itu gini, dia mengatakan kepada raja, ya raja yang ada waktu itu seperti Yoyakim, Yoahas, Tuhan bilang kalian mari kita menyerah kepada Raja Babel. Di mana? Karena kebiasaan orang harusnya memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Nah inilah, jadi bukan soal apa perintahnya, tapi seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa terjemahkan satu kata saja untuk mengatakan ini dari Tuhan. Kita harus benar-benar bergaul dengan Tuhan itu dengan firman-Nya. Nah, Ibu kemarin bagaimana penderitaan daripada Yeremia ini? Ibu bilang kemarin dia dicemooh apa gimana Bu? Ya. Jadi secara manusia ya, siapa kadang-kadang manusianya itu juga merasa lelah juga ya, mengajak orang untuk bertobat ya, mengajak orang untuk pergi melepaskan dari perbuatan kejahatannya, tapi nggak direspon-respon, bahkan dia itu memusuhi orang yang mengajak berbuat. Ibu ada alami juga nggak kayak gitu? Misalnya doain orang, ngajak orang, tapi bebel terus, nggak mau terus, nggak tergerak ya, terus, ada ya? Iya. Nah, sehingga ada satu keletihan ya di dalam hati atau jiwanya Yeremia. Bahkan dia sendiri sampai bilang, Tuhan udahlah, aku udah nggak mau lagi nih mengatakan firman-Mu, mengatakan peringatan-peringatanmu, aku udah nggak mau lah Tuhan. Orangnya nggak mau gitu kan? Bahkan dia sampai dimasukin sumur ya kan, nyaris dibunuh orangnya kan. Nah itu, tetapi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau Tuhan bilang mau pakai seseorang dan dia sudah mau ya, ini ada suatu api yang membara di dalam hatinya Yeremia yang dan dia nggak bisa untuk menahan lagi kalau dia nggak ngomong sama Tuhan gitu ya, kan. Seperti itu Bu. Jadi kalau orang sudah dijamah oleh Tuhan,
Roh Kudus masuk di dalam hatinya, ada sesuatu seperti ledakan yang membakar di dalam hati ini, yang mendorong mengatakan, kau harus beritakan Injil, kau harus ngomong sama dia. Saya kan banyak alami itu, Bu. Jadi disuruh Tuhan saya pergi ke suatu rumah, ya, keluarga yang dituakan. Tuhan bilang, kasih tahu kepada mereka bahwa mereka tidak mengenal aku. Coba, saya masih muda, saya masih miskin, gak bisa berbicara apa-apa. Mereka kaya, mereka pejabat, mereka udah keliling dunia. Dalam hal apa? Saya berusaha berkelit, tidak mau. Tapi Tuhan menggoncang jantung saya. Jadi saya ngalami seperti yang Yeremia ini. Nah, coba bayangkan, Yeremia bilang gini, Israel harus menaklukkan diri kepada orang Kasdim. Dan lucunya bukan hanya soal Yeremia, ada nabi-nabi lain yang melawan Yeremia. Itu masa, dan lebih banyak. Gak ada yang berpihak kepada Yeremia. Dia benar-benar sendiri. Seperti itulah pernah saya alami juga, ya. Mengerikan, Bu. Waduh, pulang dari situ saya seperti dilecehkan rasanya, ya. Sampai saya di rumah saya nangis sama Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada saya dan memberikan saya firman tentang Wahyu 3. Tuhan bilang, karena kau taat, lihat, meskipun kekuatanmu tidak seberapa, suatu saat orang itu akan datang kepadamu mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan karena perkataan ini, saya percaya kepada firman itu. Saya berdoa tiap hari untuk orang itu, tiap hari sampai kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, 14 tahun, ya, saya berdoa untuk orang itu. Dan akhirnya orang itu dilawat oleh Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Kalau ada itu tuh rasanya senang, ya. Iya. Kita jadi kayak semangat lagi untuk berdoa untuk orang lain. Jadi apa yang tertulis di Alkitab ini semua, Bu, adalah kebenaran yang masih bisa kita alami. Jangan pernah bosan membaca Alkitab ini, merenungkannya. Jangan bilang ini udah kedaluarsa, oh ini punya Yeremia. Ini semua dikasih contoh, kita pun bisa mengalaminya. Jangan takut memperkatakan kebenaran. Kalau Roh Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberitakan Injil, beritakan Injil. Tapi juga perlu bijak juga. Ya, tentu dengan hikmat. Nah, tapi kalau kita udah memberitakan Injil, pasti ada kuasa yang mengalir di dalam diri kita. Meskipun ada penyataan yang keras, ya, seperti hukuman, ya, seperti teguran yang keras, tapi semua kemarin Ibu sampaikan itu untuk tujuan pemurnian, gitu ya, Bu? Iya, untuk tujuan kita itu dagingnya dimurnikan, sifat-sifat kita yang tidak bisa berbuah itu supaya selaras dengan Kristus. Jadi itu, saudaraku, di Renja yang pertama ini kita sedang belajar. Di sini ada dua pihak. Pertama, seperti Yeremia, seorang nabi yang diperintahkan Tuhan, seperti dibelenggu Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, menegur orang-orang untuk bertobat. Gak ada orang yang suka ditegur. Jadi Yeremia ini seperti musuh kepada banyak orang, saudaraku. Tetapi kalau memang itu dikasih Tuhan karunia, ya lakukanlah, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi ada yang paling luar biasa lagi. Siapa yang berani, ya, mempertaruhkan nyawanya, itu poinnya, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Salah satu yang paling mudah kita capai adalah dengan berpuasa, ya. Sementara tadi Ibu bilang ini di zaman pandemik seharusnya kita makan yang enak-enak, yang bergizi, yang untuk imun, tetapi malah orang berpuasa. Ini luar biasa. Untuk mendekat, pasti ada kuasa ilahi yang akan memenuhi hidup kita, melengkapi kita. Ada lagi, Bu? Ya, makanya jangan pernah takut, karena Tuhan pun juga akan terus melindungi kita, ya. Bahkan Tuhan memberi kepada Yeremia hati yang baja. Dia bajakan, nggak takut, nggak mundur. Walaupun raja mengancam, walaupun
sebelum dia dimasukkan ke sumur, berapa kali terancam mau dimatiin ya, dipukul sama nabi-nabi yang palsu, nabi yang lain. Wah, ngeri ya. Ya, oke, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan, mempertaruhkan nyawa kita demi kebenaran. Dan percayalah, jangan takut, jangan mundur dari pelayanan, jangan mundur dari panggilan Tuhan, karena Tuhan bertanggung jawab. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyatakan mujizat, Tuhan pasti menyertai kita dengan kuasa yang heran. Demikian saudaraku, pembahasan Renja pada hari ini, dan besok akan kita sambung kembali Renja yang kedua, sambungan daripada firman pagi ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.